Diskusi kali ini kita akan mengambil tema yang berjudul peran positivisme logis dalam pengembangan ilmu. Ini sangat menarik kalau kita lihat sejarah kemunculan positivisme logis. Itu diawali dengan positivisme klasik ya, dari Auguste Comte yang membagi tahap peradaban manusia menjadi 3, yaitu tahap teologis, kemudian tahap metafisis, dan kemudian tahap positif. Kalau kita perhatikan pada tahap-tahap ini terjadi dominasi-dominasi tertentu ya. Kalau di dalam teologis tentu tahap yang sangat awal itu dominasinya ada pada tangan teolog atau mungkin juga para syaman ya, mungkin pada zaman budaya zaman dulu itu. Kemudian pada zaman tahap yang berikutnya tahap metafisis, karena sudah kemampuan mengambil jarak dari alam dan kemudian rasionalitas sudah lebih bagus, itu berada di tangan filosof. Kemudian ketika tahap positif itu berkembanglah para ilmuwan, para saintis itu dengan kepastian ilmunya yang luar biasa. Dan menurut Comte, kalau kita sudah berada pada tahap positif, maka tahap metafisis dan tahap teologi itu tidak kita butuhkan lagi. Itu perbedaan Comte mungkin dengan semacam Van Persel dan lain sebagainya dalam strategi kebudayaan ya. Kemudian apalagi yang paling penting di dalam sejarah kemunculan positivisme logis itu adalah empirisisme. Karena empirisisme itu berakar kuat di Inggris pada masa itu. Ada John Locke, ada David Hume, dan Berkeley dan lain sebagainya. Mereka sangat mementingkan data dan pengalaman. Dan itu yang memicu lahirnya revolusi industri. Ya, ada penemuan mesin uap, James Watt dan lain sebagainya itu. Kemudian kita lihat juga pada waktu itu berkumpul tokoh-tokoh ahli ilmu fisika dan matematik ya, yang mempelajari bukunya Tractatus Logico-Philosophicalis Wittgenstein, yaitu yang kita sebut dengan lingkaran Wina. Mereka inilah yang menginginkan kepastian dalam dunia ilmiah, termasuk filsafat. Bagi mereka, selama ini filsafat tidak begitu jelas. Nah, oleh karena itu mereka butuh penjelasan itu. Nah, lingkaran Wina ini menghasilkan nanti apa yang disebut dengan prinsip verifikasi. Ya. Nah, itu nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah atomisme logis. Atomisme logis ini adalah salah satu tahapan perkembangan filsafat analitik di Inggris yang ditokoi oleh Bertrand Russell dan Wittgenstein periode pertama. Intinya adalah mereka memecah bahasa itu menjadi 2, yaitu proposisi molekuler dan proposisi majemuk. Proposisi molekuler atau atomic proposition itu adalah proposisi terkecil yang mengacu pada sesuatu. Nah, kadang-kadang kita menyampaikan bahasa itu dalam bentuk proposisi majemuk. Di dalamnya ada proposisi molekuler atau proposisi atomik itu. Ya, nah ini contoh bagaimana alur berpikir dari empat mazhab ini kemudian berkembang di dalam positivisme logis, sehingga kata positivisme logis itu bisa juga diartikan sebagai empirisisme logis. Kemudian yang kedua yang mau kita sampaikan itu adalah tolak ukur kebenaran. Bagi positivisme logis, tolak ukur kebenaran itu sangat penting. Ya, maka mereka membagi menjadi 4. Pertama, sesuatu yang disebut ilmiah itu harus exactly, harus tepat, ya, harus memiliki ketepatan seperti dalam bidang matematik itu. 3 kali 3 harus 9, ya, tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian measurable, harus bisa diukur. Seperti dalam penelitian-penelitian, eksperimen dan lain sebagainya, bagaimana benda-benda itu bisa diukur, berat jenisnya dan lain sebagainya, itu adalah penelitian ilmiah. Yang ketiga adalah clear and distinct. Clear and distinct itu sebenarnya adalah klasifikasi atau pengelompokan. Jadi bagaimana kita clear and distinct, kita membagi berbagai macam bidang penelitian kita itu menjadi pengelompok-kelompokan dan lain sebagainya, dan dengan pengelompokan itu muncullah apa yang disebut dengan kategori. Kemudian yang terakhir, positivistik itu sendiri artinya sesuatu yang mengandung pastian dan kemanfaatan. Nah, biasanya kemanfaatan itu ditujukan kepada manusia ya. Jadi kalau tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, untuk apa diteliti? Kemudian akhirnya yang kita lihat adalah bagaimana positivisme logis itu menggariskan satu bahasa standar, yaitu bahasa ilmiah. Bagi mereka, bahasa itu ada 3 kategori. Pertama adalah kalimat atau sentence, kemudian statement, kemudian proposisi. Kalau kalimat atau sentence itu masih berbicara secara umum. Di situ adalah penggabungan kosakata dalam gramatika dan mengandung makna. Ya, itu sangat umum sekali. Ya, dalam percakapan pun kita melakukan hal macam itu ya. Tapi kalau sudah statement, kita melontarkan satu indikatif sentence, satu kalimat indikatif yang mengandung informasi tentang sesuatu. Ya, informasi tentang sesuatu itu yang penting. Cuma persoalannya adalah dalam statement itu ada problem, yaitu meaningful or meaningless. Ini bermakna atau tidak? Ya. Yang ketiga lah yang diinginkan oleh kaum positivisme logis yang disebut dengan proposisi. Dalam proposisi itu adalah statement yang pasti meaningful, persoalannya tinggal benar atau salah. Nah, dunia ilmiah seharusnya memilih proposisi, bukan memilih sentence ataupun memilih statement yang lebih umum ya. Nah, kalau kita lihat, intinya bergulir pada prinsip verifikasi. Bagaimana kita tahu di dalam lingkaran Wina itu banyak dipelajari
ahli-ahli fisika dan lain sebagainya, mereka melihat bahwa prinsip verifikasi ini penting. Apa yang mereka lakukan dengan prinsip verifikasi? Mereka mengatakan begini, terutama Alfred Jules Ayer dalam Language Truth and Logic mengatakan prinsip verifikasi itu sebenarnya ada sebuah pengandaian untuk melengkapi kriteria sehingga kita dapat membedakan mana statement yang meaningful, mana statement yang meaningless. Dengan memilahkan itu, kita menjadi jelas. Kalau kita dihadapkan pada satu statement, kita harus pilih yang mana. Nah, kekuatan dari prinsip verifikasi itu adalah kekuatannya terletak pada kemampuan membedakan itu tadi. Cuma prinsip verifikasi itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan strong verifiable, ada yang disebut dengan weak verifiable. Kalau strong verifiable itu verifikasi dalam arti yang ketat. Seperti kalau kita mengalami sendiri peristiwa-peristiwa yang terjadi ataupun hal-hal yang sudah pasti ya, yang mengandung kepastian tinggi, itu kita sebut dengan strong verifiable yang kemudian nanti bergerak di dalam rigorous science ya. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius misalnya. Logam memuai apabila dipanaskan, karena ini sudah terbukti semua. Tapi kalau yang weak verifiable ini lebih longgar. Misalnya ilmu terraformation menduga akan terjadi persoalan-persoalan telah di kemudian hari, ramalan manusia bahwa satu ketika planet Mars itu layak dihuni. Kalau sudah dilakukan persiapan-persiapan sehingga nanti ada udara, ada oksigen, ada air dan lain sebagainya, maka orang layak tinggal di sana. Nah, itu terjadi berjuta-juta tahun yang akan datang. Jadi prediksi seperti futurolog Alvin Toffler, Patricia Aburdene itu sebenarnya menerapkan prinsip yang disebut dengan weak verifiable sebenarnya. Karena weak verifiable ini secara prinsip mungkin akan dialami oleh manusia. Nah, yang terakhir, konsekuensi dari positivismologis itu apa? Konsekuensinya adalah mereka menolak keadilan metafisika di dalam dunia ilmiah. Karena metafisika itu dianggap parasit oleh Ayer, dianggap parasit dalam kehidupan ilmiah. Sehingga lebih baik kita abaikan. Kemudian teologi, pernyataan-pernyataan dalam bidang teologi juga mereka anggap nonsense, mereka anggap meaningless. Walaupun itu nanti akan kita gugat juga ya, apa betul semuanya macam itu ya. Kemudian yang disebut dengan etika. Etika itu hanya luapan emosional saja ya, moralitas itu. Mereka anggap itu terlalu subjektif, sehingga tidak layak disebut sebagai proposi dalam dunia ilmiah. Nah, tapi konsekuensi ini yang menjadi perdebatan panjang karena beberapa penelitian menunjukkan, terutama misalnya statement di dalam teologi itu mungkin tidak terbukti seperti itu. Misalnya film Africa's Forgotten Kingdom yang ditokohi oleh Karl Marx itu, ternyata Karl Marx itu ketika meneliti kerajaan Ratu Sheba di benua Afrika, itu dia mengambil asumsinya dari kitab Bible. Dan memang salah, tapi dia punya peluang untuk ketemu dengan apa yang disebut dengan Zimbabwe Agung. Nah, itu artinya apa? Walaupun salah, tapi terjadi peluang untuk diuji. Nah, tetap itu termasuk kategori ilmiah.